Halo semua, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita bakal bahas alur cerita dari film Sleep Tight. Film ini menceritakan tentang seorang penjaga apartemen yang punya sifat psikopat yang tidak suka melihat orang lain bahagia. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan Caesar, si penjaga apartemen, bersiap-siap untuk bekerja pagi ini. Walaupun dia seorang psikopat, tapi dia pandai menyembunyikan sifatnya itu. Dia selalu terlihat baik kepada para penghuni apartemen di sini. Sementara itu, salah satu penghuni apartemen di sini yang bernama Clara, pagi ini bangun seperti biasanya. Walaupun sebenarnya setiap malam dia selalu dibius dan digenjot oleh si penjaga apartemen Caesar, tapi dia tidak tahu dan tidak sadar akan hal itu. Hari ini dia menjalani pagi seperti biasa, terlihat segar dan ceria. Karena itulah Caesar menyukainya sekaligus membencinya, karena Caesar paling benci dengan orang yang terlihat bahagia. Karena itu dia berniat untuk menghapus senyum dari wajah si Clara. Melihat si Clara tetap bahagia pagi ini, dia merasa kesal, padahal dia sudah mengerjainya setiap malam. Hari ini Caesar keluar untuk makan siang, tapi saat dia kembali, pemilik apartemen datang dan memarahinya karena dia telat. Beruntung waktu itu Veronica juga datang, salah satu penghuni apartemen. Veronica meminta Caesar untuk membantunya memberi makan anjingnya nanti malam, karena hari ini dia ada rencana untuk pergi ke ulang tahun temannya. Caesar pun setuju, walaupun sebenarnya dia sangat tidak suka dengan sikap Veronica yang selalu bahagia dengan anjing-anjingnya. Setelah jam kerja selesai, Caesar langsung pergi ke apartemen Veronica. Dia memang memberi makan kedua anjing itu, tapi dia juga memberinya sepotong kue agar anjing-anjing itu mengalami diare dan sakit perut. Karena memang Caesar adalah seorang psikopat yang tidak suka melihat orang lain bahagia. Setelah dari apartemen Veronica, Caesar pun bersembunyi di dalam apartemen Clara, menunggu dia pulang. Clara biasanya pulang jam 8 malam. Setelah pulang, biasanya kalau dia tidak mendengarkan musik, dia hanya makan malam, lalu menelpon suaminya yang sedang bekerja di luar kota. Setelah itu biasanya dia tidur hingga pagi hari. Caesar biasanya datang ke apartemen Clara sebelum Clara pulang, lalu bersembunyi di bawah tempat tidur milik Clara. Dia sudah melakukan ini selama 2 minggu tanpa ketahuan. Biasanya Caesar menunggu sampai tengah malam. Saat Clara sudah tertidur nyenyak, dia mengambil semua perlengkapan pembiusan yang dia selipkan di bawah tempat tidur. Dia lalu keluar dari bawah tempat tidur dan mulai membius Clara. Clara yang waktu itu tidur dengan nyenyak jadi seperti mayat, tidak bisa bergerak ataupun tidak bisa merasakan apapun sampai pagi hari dia sadar. Setelah berhasil membius Clara, si Caesar langsung memulai aksi bejatnya. Dia mulai menggenjot dan bermantap-mantap dengan si Clara sampai pagi hari. Biasanya saat jam 4 pagi, setelah selesai dan puas, Caesar langsung pergi pulang untuk kembali bekerja di pagi harinya. Pagi ini, Veronica saat bertemu Caesar mengeluhkan kalau anjingnya sakit perut dan harus diantar ke dokter hewan. Caesar yang tahu sebabnya pura-pura tidak tahu, tapi dalam hatinya dia tersenyum melihat si Veronica sedih. Sementara itu, si Clara setelah bangun pagi dan berangkat bekerja, dia kembali bertemu dengan Caesar di bawah. Caesar menanyakan kabarnya hari ini, tapi si Clara masih terlihat senang dan girang pagi ini. Caesar yang melihat ekspresi itu menjadi tambah kesal, karena harusnya dia sudah sedih karena setiap malam sudah dikerjai olehnya. Saat siang hari, bos pemilik apartemen kembali menemui Caesar. Dia kembali memarahi dan mengomeli Caesar karena sudah tidak mau menyiram bunganya yang ada di atap. Caesar pun pura-pura lupa, padahal dalam hati dia sengaja dan senang mendengar itu. Saat malam hari, Caesar kembali menyelinap ke apartemen milik Clara dan bersembunyi di bawah tempat tidurnya seperti biasa. Malam ini, setelah menelpon dengan suaminya dan makan malam, Clara kembali tidur seperti biasa. Saat tengah malam dan memastikan Clara sudah tertidur nyenyak, Caesar pun keluar dari tempat persembunyiannya. Dia langsung membius si Clara. Tapi malam ini dia tidak langsung bermantap-mantap setelah membius Clara. Dia ingin mengerjai Clara lebih lagi. Dia lalu menaruh bibit serangga di sekat-sekat lemari rias milik Clara. Dia juga menaruh sebuah apel busuk di lemari es milik Clara. Dia ingin mengerjai Clara dengan membuat rumahnya penuh dengan serangga.
Keesokan paginya saat Clara bangun, hari ini badannya terasa seluruh gatal dan saat berkaca timbul bercik-bercik merah di wajah dan lehernya. Clara pun menganggap itu hal biasa awalnya. Dan di pagi hari saat Caesar menanyakan keadaannya, Clara masih saja riang dan gembira. Hal itu membuat Caesar kesal. Tapi dia tetap senang karena rencananya berhasil. Bercik merah yang ada pada wajah Clara itu adalah efek obat yang dibuat oleh Caesar. Pagi berikutnya bercik merah semakin banyak, bahkan masuk ke dalam tubuh Clara yang juga terdapat bercik-bercik merah akibat obat Caesar. Setelah berobat ke dokter, keesokan paginya saat bangun dan berkaca, kali ini seluruh bercik merah di wajah dan tubuh Clara menghilang. Tapi saat dia membuka meja riasnya penuh dengan serangga. Dia pun kaget dan berteriak, lalu menutup kembali meja itu. Bukan hanya di meja rias, di seluruh rumah tiba-tiba terdapat banyak sekali serangga. Clara yang ketakutan dan alergi dengan serangga langsung pergi ke bawah dan memanggil Caesar. Karena hari ini ada rapat, Clara meminta Caesar untuk mengambilkan baju kerja dan tas kerjanya. Dia juga meminta Caesar untuk membantunya membersihkan rumahnya dengan melakukan pengasapan di rumahnya. Caesar pun setuju untuk membantu si Clara membersihkan rumahnya. Tapi si Clara harus pergi dulu selama 2 hari. Karena itu Clara pun berniat menginap di rumah ibunya. Setelah Clara pergi, Caesar mulai membuang seluruh barang-barang milik Clara dan membersihkan rumah itu dari serangga. Setelah membersihkan rumah Clara dari serangga, dia pun menelpon Clara untuk kembali. Clara sangat berterima kasih dan akan kembali malam ini. Caesar pun sudah bersiap bersembunyi di bawah tempat tidur Clara seperti biasa. Tapi ternyata malam ini Clara tidak pulang sendiri. Dia pulang bersama sang suami yang baru saja pulang dinas. Caesar yang tidak menyangka itu jadi bingung. Dia pun jadi kambing congek karena ternyata Clara dan suaminya wik-wik di atas tempat tidur. Karena terlalu keras wik-wiknya, bius yang disimpan Caesar di sela tempat tidur terjatuh dan menimpa wajah Caesar. Caesar pun jadi mengantuk berat. Dia lalu pergi mencoba untuk keluar dari apartemen Clara waktu malam itu. Karena kalau dia tetap di situ, dia akan terbius dan tertidur sampai pagi hari dan mungkin ditemukan oleh Clara dan suaminya. Tapi saat ingin keluar, Caesar lupa membawa kunci dan ternyata pintu apartemen Clara sudah dikunci rapat. Caesar pun bingung lalu bersembunyi di bak mandi. Pagi harinya, saat Clara ingin mandi dan menghidupkan shower, Caesar yang bersembunyi di bak mandi terbangun karena air shower. Dia pun mengintip untuk melihat keadaan. Ternyata suami dari Clara menemukan tas milik Caesar yang tertinggal di bawah tempat tidur. Beruntung waktu itu Clara tidak langsung curiga karena kemarin memang Caesar baru saja dari apartemen membersihkan apartemen milik Clara dari serangga. Karena itu dia merasa kalau tas milik Caesar ini memang tertinggal di sini. Caesar yang mendapat kesempatan mulai bersembunyi di balik dinding. Dia berharap dapat kesempatan untuk mengambil kuncinya yang tertinggal di tasnya. Saat suaminya dan Clara bermesraan di kamar mandi, Caesar memberanikan diri dan langsung berlari ke arah tempat tidur dan mengambil kunci serep yang ada di tasnya. Setelah berhasil mengambil kunci serep, Caesar ingin langsung keluar dari apartemen milik Clara. Tapi sial, dia tertangkap basah oleh si suami. Caesar pun lalu bersandiwara dan mengatakan kalau dia datang kemari untuk mengambil tas miliknya yang tertinggal. Awalnya sang suami tidak percaya, tapi beruntung Clara waktu itu memisahkannya dan menjelaskan kepada si suami kalau dia adalah penjaga apartemen di sini. Akhirnya setelah menjelaskan dan menipu Clara, Clara pun setuju dan percaya dengan cerita Caesar. Dia lalu memberikan kembali tas milik Caesar yang tertinggal di amarnya. Caesar pun langsung pergi dari apartemen Clara setelah mendapatkan tasnya. Dia beruntung Clara mempercayainya. Saat kembali ke kamarnya, Caesar sudah ditunggu si pemilik apartemen dan pengacaranya. Dia mengatakan kalau Caesar akan diberi waktu 10 hari untuk pergi dari tempat ini dan membereskan barangnya karena dia sudah dipecat. Sementara itu malam harinya, si Clara dan suami baru saja pulang dari tempat dokter. Mereka bertengkar karena ternyata si Clara hamil, padahal Clara dan suaminya sudah tidak berhubungan selama 2 bulan saat suaminya kerja dinas.
Si Caesar yang mendengar itu, yang bersembunyi di bawah tempat tidur, merasa senang karena dia sudah membuahi hasil dari pergenjotannya dengan Clara selama ini. Dia pun memeriksa dengan kaca. Saat melihat Clara dan suaminya sudah tertidur nyenyak, dia keluar dari persembunyiannya dan membius mereka. Dia langsung menggenjot Clara walaupun suaminya sedang terbius di sampingnya. Saat pagi hari, saat Caesar ingin pergi kerja, tiba-tiba suami Clara sudah berada di pintu rumahnya. Dia meminta Caesar untuk menolongnya membersihkan serangga. Dia mengatakan kalau di rumahnya masih ada serangga. Tapi ternyata itu hanya alasan si suami Clara untuk membawa Caesar ke dalam apartemen Clara. Karena si suami Clara sudah menemukan alat bius yang disimpan Caesar di bawah ranjang Clara. Dia lalu menanyakan kepada Caesar apa dia yang membawa alat bius itu dan berapa lama dia sudah mengerjai istrinya. Awalnya Caesar tidak mau mengaku. Akhirnya terjadilah perkelahian antara si suami Clara dan si Caesar. Awalnya suami Clara berhasil memojokkan Caesar dan menyudutkannya, tapi Caesar berhasil membalikkan keadaan. Menggunakan pecahan kaca, dia menusuk leher dari suami Clara. Suami Clara yang sudah tertusuk tepat di saraf jantung lehernya pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Caesar lalu menariknya dan menggoyretnya ke kamar mandi. Dia meletakkan suami Caesar di dalam bak mandi. Suami Caesar yang sudah tertusuk mengeluarkan banyak sekali darah. Akhirnya Caesar pun membuat kejadian itu seolah-olah suami Caesar melakukan bunuh diri agar dia tidak dicurigai. Caesar lalu bergegas membersihkan seluruh ruangan agar tidak terjadi kecurigaan kalau terjadi perkelahian antara suaminya dengan orang lain. Setelah itu dia meninggalkan apartemen milik Clara dan bersiap-siap untuk pergi dari apartemen itu karena dia juga sudah dipecat sebagai penjaga apartemen. Tapi saat siang hari, polisi menemuinya dan memintanya untuk datang ke apartemen Clara. Caesar pura-pura tidak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun saat polisi menanyakan apa ada orang asing yang masuk hari ini, Caesar pun mengatakan dia tidak tahu. Apalagi hari ini sebenarnya dia ingin pergi. Clara pun memutuskan untuk pergi dari apartemen dan pindah ke rumah ibunya karena sudah banyak sekali kejadian di apartemen itu yang membuatnya tidak tenang. Caesar yang berpura-pura simpati pun sebenarnya sangat senang dan tersenyum melihat Clara bersedih dan hilang kebahagiaannya. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Tolong bantu like, subscribe, dan share ya.